Shalom, selamat pagi saudara terkasih. Selamat datang di Devotion Gereja ICC Bandung pada pagi hari ini. Apa kabar saudara? Kami berdoa saudara dalam keadaan yang baik dan bersukacita di dalam Tuhan. Devotion pada pagi hari ini saya beri judul Natal tahun ini. Saudara terkasih, tidak terasa kita sudah berada di penghujung tahun 2021 dan bulan ini adalah bulan Desember. Berarti sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Nah saudara sekalian, ketika kita mau mulai merayakan Natal, apa yang menjadi fokus kita semua? Apakah saudara fokusnya kepada perayaan demi perayaan? Atau fokus kita kepada pertumbuhan rohani kita masing-masing? Nah, pada pagi hari ini saya rindu memberitakan satu kebenaran firman Tuhan. Bagaimana supaya perayaan Natal tahun ini tidak autopilot, kita sekedar perayaan, tetapi kita fokus kepada pertumbuhan rohani kita. Saya ambil dari satu cerita Alkitab yang begitu populer dan saya yakin mungkin saudara sudah berkali-kali mendengar. Kita buka satu kebenaran firman Tuhan di Matius 2 ayat yang pertama. Mari kita baca bersama-sama. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Yes, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang orang Majus. Saudara pasti sudah pernah dengar kisah tentang orang Majus. Memasuki bulan-bulan Natal, kita sangat sering mendengar kisah tentang orang Majus. Nah, pada pagi hari ini, mari kita belajar bersama kisah dari orang Majus yang bisa membawa kita kepada satu pembelajaran firman Tuhan. Bagaimana supaya Natal tahun ini kita bisa fokus kepada pertumbuhan rohani kita masing-masing. Hal yang pertama adalah percaya. Matius 2 ayat yang kedua. Saya akan bacakan bahwa saudara, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Orang Majus itu datangnya dari timur. Timurnya itu timur sebelah mana? Timurnya dari Yerusalem pastinya. Dan research dan penelitian mengarah kepada timur itu mengarah kepada kerajaan Persia. Kerajaan Persia itu ada di Jazirah Arab, saudara. Nah, di daerah sekitar itu ada banyak kerajaan dan peradaban kuno yang besar yang pernah ada. Misalnya Mesopotamia, kemudian Babilonia, Media, Persia. Nah, saudara sekalian, siapakah bangsa-bangsa ini? Bangsa-bangsa ini adalah bangsa-bangsa penyembah berhala. Jadi ketika di ayat tadi tertulis di dalam Alkitab, kami datang untuk menyembah dia, itu bukan kejadian yang biasa. Itu bukan hal yang biasa, itu adalah hal yang luar biasa. Kenapa? Karena orang Majus ini, mereka adalah penyembah berhala. Bangsa-bangsa ini adalah bangsa-bangsa yang sudah terbiasa dengan praktek-praktek penyembahan berhala, kemudian peribadahan kepada berhala, pemujaan kepada berhala. Mereka sudah terbiasa dengan praktek-praktek seperti itu. Dan konsep penyembahan mereka bukan kepada Tuhan yang benar. Bahkan, orang Persia tidak mungkin sujud menyembah kepada raja lain. Itu ilegal. Nah, orang Majus, mereka datang untuk mencari Yesus. Dan mereka mau menyembah dia. Di dalam ayat 1 ini, kata menyembah yang dipakai di sini adalah proskinesai. Proskinesai ini, sudah tahu, diambil dari satu kata menyembah yang sangat-sangat terkenal, yaitu proskoneo. Apa itu proskoneo? Proskoneo adalah sebuah ekspresi penyembahan yang begitu mendalam. Berlutut, menyentuh tanah dengan dahi sebagai ekspresi penghormatan setinggi-tingginya. Itulah proskoneo. Jadi saudara bayangkan, dari seorang penyembah berhala bisa convert kepada penyembah Kristus. Dari ketidakpercayaan bisa berubah menjadi percaya. Dari ketidakpercayaan menjadi percaya. Orang Majus ini hal yang sangat luar biasa, saudara sekalian. Saudara sekalian, apa yang dapat kita pelajari dari orang Majus pada pagi hari ini? Apakah di dalam kehidupan saudara, saat ini, detik ini, apakah ada ketidakpercayaan kepada Tuhan yang saudara simpan di dalam hidup? Saudara tidak percaya kepada kuasanya. Saudara tidak percaya kepada pertolongannya. Saudara tidak percaya kepada jalan-jalannya.
Saudara, apakah saudara tidak percaya kepada rencananya? Apakah saudara juga tidak percaya tentang pemulihannya, kebaikan Tuhan, kemurahan, belas kasihan Tuhan? Apakah saudara juga tidak percaya? Saudara, kalau kita tidak percaya sehebat apapun Tuhan, kita tidak akan percaya segala perbuatannya. Tuhan bisa ngapain pun, saudara tidak akan percaya. Dari sini kita lihat betapa bahayanya ketidakpercayaan kepada Tuhan. Buat saudara yang tidak percaya, tahukah saudara bahwa di dalam Tuhan itu ada kebaikan, ada kemurahan, di dalam Tuhan itu ada kuasa, ada kesembuhan, ada pemulihan atas segala sesuatu. Ada kemurahan Tuhan. Nah, kalau semua ini saudara tidak percaya, saudara bayangkan, ketika saudara berada di dalam pergumulan, saudara lari kemana? Kemana lagi kalau bukan lari kepada ketakutan, kekhawatiran, kegoncangan, kelemahan, ketidakberdayaan. Kita tidak pernah mengenal pengharapan di dalam Kristus, kekuatan di dalam Kristus. Bila saudara tidak percaya kepada Tuhan, sudah pasti kita tidak akan mengandalkan Tuhan. Yang kita andalkan adalah kekuatan diri sendiri. Yang kita andalkan adalah kita bersandar kepada pengertian kita sendiri. Padahal saudara sekalian, di dalam Yeremia 17 ayat 7 sampai yang ke-8 berkata seperti ini, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh pengharapan kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saudara, apakah saudara percaya kepada Tuhan, atau saudara tidak percaya kepada Tuhan? Apakah kita mengandalkan diri sendiri, atau kita mengandalkan Tuhan? Apakah kita bersandar kepada diri sendiri, pengertian sendiri, atau kita bersandar kepada Tuhan? Atau mungkin saudara pernah marah, pernah kecewa kepada Tuhan atas sesuatu yang pernah terjadi, hal-hal yang menurut saudara itu tidak baik terjadi di dalam hidupmu. Dan saudara, mungkin saudara sudah pahit hati kepada Tuhan, sehingga sudah tidak percaya lagi kepada Tuhan. Tapi saat ini, maukah saudara di momen-momen menjelang Natal ini, maukah saudara percaya atau kembali percaya lagi kepada Tuhan? Apa yang menjadi pergumulan saudara saat ini? Maukah saudara percaya kepada Tuhan bahwa mujizat dari Tuhan masih ada sampai saat ini? Maukah saudara percaya bahwa Tuhan itu masih peduli, Tuhan sangat peduli dalam kehidupan saudara? Maukah saudara percaya bahwa Tuhan belum berhenti bekerja di dalam hidup saudara? Maukah saudara percaya bahwa Tuhan itu baik di dalam hidup saudara? Marilah kita meninggalkan cara hidup yang lama, yaitu ketidakpercayaan kepada Tuhan, menjadi cara hidup yang baru, yaitu percaya kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan. Saudara, mari di momen Natal ini, biar ketidakpercayaan di dalam diri saudara berubah menjadi kepercayaan kepada Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan sama seperti orang Majus. Itu hal yang pertama, saudara. Kemudian hal yang kedua, hal yang kedua ini sangat menarik, saudara sekalian. Yang kedua adalah, kalau tadi yang pertama adalah percaya, hal yang kedua adalah bersungguh-sungguh. Hal yang kedua yang kita belajar dari orang Majus. Matius 2, ayat yang kedua berkata seperti ini. Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Masih tentang orang Majus. Siapa sih orang Majus ini? Pekerjaan orang Majus itu apa? Tahukah saudara, pekerjaan dari orang Majus itu sangat-sangat menakjubkan. Mereka adalah counselor dari raja-raja. Mereka yang memberikan saran-saran penting kepada negara. Mereka yang melantik raja. Mereka ini adalah kingmaker. Mereka adalah ahli perbintangan, astronom, kemudian mereka orang yang cerdas, mereka filsuf. Mereka ini kastanya kasta imam-imam di Persia. Mereka terhormat, terpandang, mereka orang terpelajar, mereka rohaniwan, saudara sekalian. Mereka berpendidikan tinggi, mereka orang penting. Mereka ini pejabat negara, orang Majus itu. Orang yang punya kedudukan sangat tinggi di dalam kerajaan Persia.
Dan sudah tahu, orang Majus itu sudah terbiasa dengan raja-raja. Apalagi di Persia, berlimpah raja-raja yang besar dan termasyur. Sebut saja ada Kores, Ahasiweros, Artasasta, kemudian Raja Darius. Ini raja-raja yang besar yang pernah ada dari kerajaan Persia. Dan sudah tahu, orang Majus itu sudah terbiasa dengan uji kelayakan raja. Jadi mereka sudah terbiasa dengan kualifikasi raja yang tingkat kepemimpinannya brilian, yang tingkat kepemimpinannya tinggi luar biasa. Mereka sudah terbiasa. Berarti apa, saudara? Mereka ini orang Majus bukan orang sembarangan. Mereka bukan orang sembarangan. Jadi untuk apa mereka mencari Yesus? Ya udah di Persia aja. Untuk apa mereka udah mapan, udah baik, terjamin. Mereka bukan orang susah, semuanya baik. Ngapain jauh-jauh pergi ke Yerusalem untuk mencari raja yang baru? Raja-raja mereka adalah raja-raja yang hebat. Raja-raja yang hebat-hebat. Tapi kenapa mereka mencari Yesus? Tahukah saudara bagaimana cara mereka mencari Yesus? Perjalanannya ribuan mil. Belum bahaya alam, belum binatang buas, belum bahaya perampokan di jalan. Kemudian akomodasinya tidak murah, biayanya tidak murah. Mereka biayanya besar. Dan mereka pergi ke Yerusalem adalah masuk ke dalam wilayah kekaisaran Romawi. Mereka adalah kerajaan Persia. Nah, sudah tahu mereka pergi ke Bethlehem dengan mengandalkan apa? Mereka mengandalkan petunjuk alam, yaitu waktu itu nggak ada GPS, saudara. Jadi mereka mengandalkan petunjuk alam, yaitu apa? Bintang. Ya memang mereka adalah ahli perbintangan, astronom. Tapi saudara tahu bintang itu hanya jelas pada malam hari. Tetapi pada siang hari, tidak. Jadi saudara bayangkan, orang Majus ini nggak gampang bisa sampai ke Yerusalem. Mereka bisa sampai ke Yerusalem. Itu bukan perkara yang mudah. So dari sini kita lihat orang Majus mencari Yesus. Itu bukan iseng-iseng, saudara. Mereka bukan bercandaan, mereka bukan main-main. Orang Majus mencari Yesus, itu mereka bersungguh-sungguh. Ada kesungguhan yang besar di dalam orang Majus untuk mencari Yesus. Saudara terkasih, berbicara tentang bersungguh-sungguh, ada satu di ayat Alkitab yang menuliskan seperti ini, 2 Tawarik 16 ayat 9. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi, untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Jadi, the power of bersungguh-sungguh, bersungguh-sungguh. Nah, sekarang kita lihat hasil dari bersungguh-sungguh orang Majus itu hasilnya apa? Masih di dalam perikop ini, Matius 2 ayat 10. Mari kita lihat bersama-sama. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah Dia. Saudara bisa lihat mereka bersungguh-sungguh, hasilnya tuh mereka bersukacita ketika ada perjumpaan dengan Yesus. Mereka bersukacita. Di dalam Alkitab versi King James ditulis seperti ini, saudara. They rejoiced with exceeding great joy. Maksudnya apa? Mereka itu bukan hanya bersukacita, tapi mereka sangat bersukacita. Rejoiced with exceeding great joy. Pertanyaannya, saudara, mengapa mereka bersukacita seperti itu? Kenapa bersukacita segitunya? Sukacita yang besar. Sudah mau tahu? Saya ajak kita membaca Matius 2 ayat yang ketiga. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Di Yerusalem mereka bertemu Herodes. Jadi saudara sekalian, sebelum mereka bertemu dengan Yesus, di Bethlehem Efrata, orang Majus sebelumnya sudah bertemu dengan Herodes. Saudara tahu siapa Herodes? Herodes itu adalah raja yang sangat termasyur. Itu bukan raja kecil, saudara. Dia raja yang betul-betul tersohor. Dan saudara tahu, Herodes itu adalah tangan kanan dari Kaisar Agustus. Tapi sorry, perhatian ini, saudara. Perhatikan, bintang itu tidak berhenti di Herodes.
Bintang itu tidak berhenti di Yerusalem, tempat Herodes waktu itu. Bintang juga tidak berhenti di raja-raja Persia. Bintang itu tidak berhenti di raja-raja dari negeri lain. Tapi berhenti di Bethlehem Efrata, di rumah Yesus waktu itu. Mengapa mereka sangat bersuka cita? Why they rejoiced with exceeding great joy. Karena orang Majus tahu siapa yang terbesar, yaitu Yesus. Mereka sudah terbiasa dengan raja-raja yang besar, termasyur. Mereka bahkan sudah bertemu dengan Herodes. Tetapi orang Majus tahu yang terbesar bukanlah mereka. Bukan Herodes, bukan raja-raja yang di Persia, bukan raja-raja dari negeri lain. Tapi yang terbesar adalah Yesus. So, orang Majus begitu serius mengembara begitu jauh dari timur menuju Yerusalem untuk mencari yang terbesar, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saudara terkasih, sekarang kita tahu jawabannya. Mengapa orang Majus begitu bersungguh-sungguh mencari Yesus? Mengapa mereka begitu bersungguh-sungguh mencari Yesus sejauh itu, tantangannya begitu banyak? Karena mereka memahami dan menyadari betapa besarnya Yesus Kristus. Saudara, bagaimana dengan kehidupan kerohanian saudara saat ini? Berbicara tentang bersungguh-sungguh. Apakah saudara bersungguh-sungguh kepada Tuhan? Oh ya, saya belum terlalu bersungguh-sungguh. Ya, saya belum sungguh-sungguh. Saya tidak sungguh-sungguh. Mungkin itu jawaban-jawaban yang akan muncul, saudara. Mungkin saudara belum bersungguh-sungguh kepada Tuhan karena saudara belum mengerti dan memahami betapa besarnya Tuhan itu. Kalau kita memahami dan kita menyadari betapa besarnya Tuhan, kita akan bersungguh-sungguh mencari Dia. Kalau saudara memahami dan menyadari betapa besarnya Tuhan, saudara akan bersungguh-sungguh mencari Dia karena Dia adalah besar. Matius 2 ayat 11 berkata seperti ini, mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Saudara, kalau kita memahami dan menyadari betapa besarnya Tuhan, kau akan beri yang terbaik kepada Tuhan. You will give your best. Kalau kita memahami dan menyadari betapa besarnya Tuhan, kita akan mencari wajahnya dengan segenap hati kita. Yeremia 29 ayat 13 berkata seperti ini, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Saudara terkasih, saya tutup dengan ini, Matius 2 ayat yang ke-12. Mari kita perhatikan ini baik-baik. Dan karena diperingatkan dalam mimpi, supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Kemudian Matius 2 ayat 16, ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Jadi saudara terkasih, Herodes kan sebelum bertemu dengan Tuhan Yesus, mereka bertemu Herodes di Yerusalem terlebih dahulu, kemudian mereka melanjutkan perjalanan menuju Bethlehem Efrata. Herodes kan minta dikasih tahu, kalau sudah bertemu dengan Yesus, kabarin saya. Tapi sudah tahu, mereka pulang tidak bertemu dengan Herodes. Mereka memilih jalan lain. Raja sebesar Herodes saja diabaikan oleh orang Majus. Herodes itu raja yang sangat besar, tetapi diabaikan oleh orang Majus. Mereka tidak peduli. Mengapa? Karena bukan Herodes yang mereka cari. Your priority in life is the greatest. Saudara sekalian, mengapa orang Majus begitu bersungguh-sungguh? Ya, karena Yesus yang terbesar. Carilah yang terbesar, maka hal-hal besar akan dikerjakan Tuhan di dalam hidup saudara. Saudara sekalian, mari di momen Natal pada bulan Desember ini, sebentar lagi kita akan Natal. Maka saudara bersungguh-sungguh mencari Tuhan. Bersungguh-sungguh mengenal Tuhan. Bersungguh-sungguh
untuk lebih dalam lagi mengenal pribadi Tuhan. Kita bersungguh-sungguh kepada Tuhan karena kita sudah memahami dan kita menyadari Tuhan Yesus Kristus adalah yang terbesar. Amin. Mari saudara sekalian, saya rindu kita berdoa bersama-sama di awal bulan Desember ini memasuki momen-momen Natal. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada pagi hari ini kami bisa belajar satu kebenaran firman-Mu. Tuhan, biar Roh Kudus menjamah kehidupan kami semua, menyegarkan, memberikan kekuatan, memberikan pewahyuan yang baru, supaya setiap ketidakpercayaan kepada Tuhan berubah menjadi kepercayaan kepada Tuhan. Setiap yang tidak percaya kepada kekuatan, perbuatan, dan pekerjaan Tuhan, dimanapun engkau berada, Tuhan menjamah engkau. Engkau menjadi percaya saat ini. Terbukalah matamu sehingga engkau bisa melihat betapa besarnya Tuhan Yesus Kristus. Dan kami berdoa Tuhan, untuk setiap kami yang selama tahun 2021 kami kurang bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Kami tidak bersungguh-sungguh, tidak punya kesungguhan hati. Kami berdoa biar terjadi pertobatan yang baru. Dan saat ini kami mengambil komitmen, kami mau bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena kami memahami dan menyadari betapa besarnya Tuhan itu. Karena Tuhan Yesus Kristus adalah yang terbesar. Dan kami percaya Kau Allah yang besar, Kau bekerja di dalam setiap kehidupan kami. Setiap pergumulan, setiap kesukaran, setiap kesusahan. Kami percaya Engkau tidak tinggal diam. Kau bekerja di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersukacita untuk pagi hari ini. Di dalam nama Yesus semua yang percaya, mari sama-sama kita katakan amin. Sekian devotion pada pagi hari ini saudara. Sampai jumpa di devotion minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.